Hai semuanya. Gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu. Jangan lupa minum air putih, makan makanan yang tinggi serat ya, biar kalian pupnya lancar, biar perutnya nggak buncit gitu ya, biar berat badan kalian itu tidak terdominasi oleh tai. Jangan lupa pakai pakaian yang tebal kalau keluar rumah, karena cuacanya lagi nggak enak ya. Panas yo panas, tiba-tiba hujan, anginnya kenceng gitu ya. Hati-hati pokoknya di jalan, ojo biayaan gitu ya. Pakai helm gitu, pakai masker. Selalu taati protokol kesehatan, sering-sering cuci tangan, sering-sering mandi gitu ya. Intinya jaga kesehatan biar kalian bisa nontonin kontenku terus. Ya iya. Pokoknya aku cinta kalian deh. Nah hari ini aku akan nge-reaction pertanyaan kalian atau menjawab pertanyaan kalian yang udah kalian sampaikan lewat komen di postingan Instagramku. Jadi hari apa itu aku udah ngeposting, terus kalian kan banyak yang komen. Nah ini aku akan menanggapi komenan kalian gitu ya. Mungkin di video kali ini gak akan seseru pembacot-pembacot lain. Nggak akan seseru itu, nggak ada drama-dramaan di sini, apalagi settingan gitu ya. Ya ilah. Ya udahlah gitu aja, kita langsung lanjut aja. Jadi postingannya itu aku upload dari apa ya tuh mas? Pokoknya di Selasa kalau nggak Rabu deh. Terus kita sudah mendapatkan komen-komen dari kalian gitu ya. Aku nggak tahu nih yang mana yang mau tak jawab. Disebutin nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa lah ya. Dari Nafis XCV. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Iya nyanyi anjing. Lanjut dari Bayu Ajie _ Kok iso langgeng mbek Mas Marcel kui kuncinya apa mbak? Pertanyaannya sulit. Kuncinya banyak guys, kuncinya. Yang jelas Marcel itu selama pacaran sama aku gak pernah marah apapun yang aku lakuin, apapun kesalahanku. Semenyebalkan apapun aku tuh dia gak pernah marah. Dia sabar ngasih taunya. Jadi Marcel tuh kadang sering ngata-ngatain aku kayak kamu bajingan, kamu asu yang kayak gitu-gitu. Tapi itu konteksnya tuh guyon, manja-manjaan. Terus kadang aku makin cinta sama dia tuh kalau dia berubah menjadi manusia yang tolol. Ya yang tolol, yang gila nih, yang yang gitu tuh aku makin. Kamu tahu nggak? Marcel tuh pernah nih lagi mabuk, tiba-tiba gini. Goblok, tapi aku makin cinta gitu loh. Ya ampun, menjijikan ya aku ngomong kayak gini ya. Biasanya gue bacot miso-miso. Ya nggak apa-apa, ini kan aku juga manusia gitu loh. Biasanya cewek kalau dapet cowok yang ya udah sayang kamu nggak usah kerja, kamu tak kasih uang bulanan, duduk manis aja, perawatan, jajan-jajan gitu seneng kalian. Nah kalau aku waktu itu malah marah gitu. Terus ngomong, kayaknya aku sama kamu tuh malah gak berkembang ya, aku gak ngapa-ngapain yang kayak gitu-gitu, terus dia stres gitu. Makanya terus aku nge-YouTube gitu teman-teman, biar aku bekerja keras gitu. Begitu. Tapi Marcel juga itu kok moodnya terserang banget, maksudnya jadi stres, jadi botak sekarang dia tuh. Kalau dulu kalian kenal Marcel ya, rambutnya itu kan ketel, dia itu kayak Genji. Ya, pokoknya rambutnya bisa dikuncir. Dulu aku masih sering nguncirin rambutnya dia. Sekarang ini gara-gara aku tuh dia rambutnya botak, gak bisa dikuncir, sambat, kayak gitu-gitu. Tuh Marcel tuh. Kunci dari hubungan kita langgeng adalah dia yang sabar banget. Lanjut, VNAA Putri, I-nya double. Mbak Adel punya mantan berapa? Aku gak punya mantan, semua yang berlalu aku anggap teman. Jadi yang ngaku-ngaku mantan, kasihan banget kalian hidupnya gak move on deh. Aku wes move on goblok. Terus kalian akan menceritakan dulu aku sama Adel kayak gini loh ke orang-orang itu. Terus dibikin konten di live Instagram. Oke. Sebentar. Kalau dibandingin kehidupan keluargamu itu finansialnya tuh lebih mapan. Bapakmu kan njaluk apa iso dituruti.
tumpaanmu ya wis mobil dan segala macamnya. Saya mah ku mimeng dodolan sego, saya beh kurang kerja, omah neng jero gang, utangnya yo jek akeh. Kalau bisa dibilang melarat deh itu. Tapi sekarang kan udah agak mendingan gitu ya, karena anaknya yang terakhir sudah berpenghasilan, tidak merepotkan keluarga lagi. Lah wong kowe urip wis enak kok ngrusoi aku tikus tanah. Kowe downgrade mehan. Dari kupu-kupu menjadi cacing tanah. Ya ilah, semoga hidupmu bahagia ya teman. Ya boding, spekulasimu kan aneh-aneh ya wahai netizen. Menurutmu aku ngomong kasar kan menurunkan harga diri, wah mbak lonte. Ya udahlah ya, urus uripmu dewe. Lanjut. Dari Sonia_Nia Anya 3. Mbak Adel upload foto berdua sama Kak Marcel dong. Iya, aku gak pernah ya. Kamu kalau lihat Instagramnya Marcel banyak fotoku berdua sama dia, tapi kalau di Instagramku enggak. Iya kenapa ya, aku agak aneh gitu loh kalau ngupload foto pacaran. Serius kalau aku. Jadi aku pengennya nanti kalau udah nikah baru aku upload. Itu dulu Marcel marah loh sampai sekarang. Loh. Ntar kalau kayak gini orang-orang taunya aku yang galak. Padahal Marcel tuh juga galak. Kata-katanya menyakitkan. Loh kan, goblok. Emang kayak gitu tuh. Itu yang bikin aku cinta. Enggak, sayang kamu pintar. Lanjut, Ayu ke Kasetiani. Udah upload real skincare rutin treatment durung janjimu lo. Iya, aku janji pengen upload sebagai wanita gitu ya. Nanti kayaknya aku uploadnya di IG Store, IG TV aja, jangan di YouTube, karena orang-orang di YouTube kayak tidak tertarik dengan kalau aku upload make up atau skincarean gitu-gitu. Dan BTW sekarang muka aku lagi breakout, jadi aku kayaknya mau perawatan dulu biar nggak malu-maluin amat, biar nggak buluk-buluk amat gitu. Tapi tungguin aja ya, sabar ya, aku agak mager karena aku belum nemu skincare yang tepat. Lanjut, ZR Atnanda _ menurutmu wong wedok sing gonta-ganti cowok terus ngepost foto cowok neng snapgram karo SW ki apa tuh? Story WA bedo piye mbak, please lah jawab mbak. Kalau menurutku, soalnya aku tipe orang yang kalau ngeliat Instagram atau story WA tuh bukan yang tak liatin. Jadi kadang ngobrol sama orang tapi aku ngetap. Jadi aku bodo amat sih sebenarnya. Maksudnya kalau aku punya teman kayak gitu ya udah, selama dia sama aku baik-baik aja, selama dia sama aku, dia ke akunya nggak bajingan, nggak nyebelin, akhlaknya baik ke aku sih bodo amat ya. Cuman kalau dia minta advice atau minta saran baru tak kasih tahu. Aku sih gitu. Jadi mau dia pacarnya banyak, mau dia gimana ya udah aja gitu. Selama sama kita akhlaknya sopan santun toto kromo aman. Selanjutnya dari Icol BEE _ tolong Mbak Adela Wulandari pesenane cah lanang sing tukang janji-janji tok neng cangkem rak tau dibuktekno. Maksudnya? Aku tuh kalau suruh ngasih pesan gini tuh nggak pinter. Lah kowe kok goblok men iso dicedhaki lanangan kok ngono. Lah kok kowe iso percaya? Berarti sing kok kowe rak lanange iki pinter, ngerti rak iso ndoboli kowe. Aku suka emosi sama cewek-cewek goblok gitu. Dulu tuh aku pernah goblok guys, makanya aku bisa ngomong, ngerti nggak? Bukan terus selama masa hidupku aku suci baik-baik aja bisa nasehatin kalian ki, enggak. Ya buat laki-laki yang ngomong biyen ki piye rak ngerti mantane DN cerita neng aku. Su, kowe ki rak tau nonton kontenku ngasih bar. Aku tidak pernah mengatasnamakan dulu aku suci baik-baik aja, sehat selalu, akhlaknya terpuji. Ora. Dhisik ki aku ya goblok, pekok, pernah kejeglong, terjerumus, terpelosok. Makanya aku iso ngomong. Ketoke kudune kowe ngoco wis, cangkemmu sing gegeden kuwi. Emosi lho ki aku. Lanjut dari Paludut. Cara nolak yang mau minjem duit, Mbak Del. Kalau ada temanmu yang mau minjem duit, kamu tinggal bilang gini, caranya gampang. Sorry bro, bukannya aku gak mau minjemin, tapi kalau aku minjemin duit dan nantinya bayarmu angel, ditagih angel, malah playing victim dan lain-lain, aku kan gak ngerti kowe wonge piye. Daripada hubungan pertemanan kita hancur gara-gara duit, mending kowe golek sing liya atau mending kowe kerja mbek aku engko tak bayar, aku ra iso ngeki sing mbok arepke. Ngerti gak sih? Jadi suruh dia bekerja sama kita atau dia jual apa ke kita terus kita beli semampunya, atau kalau kamu dermawan ya udah kasih yang kamu punya dan jangan berharap itu kembali. Gitu aja sih. Dari
YNNI Dermawan, fetismu apa mbak? Kadang definisi fetis itu luas gitu ya. Kalau kamu nanya gini tuh aku bingung jawabnya. Fetis apa dulu nih? Fetis apa? Fetis laki-laki, aku tertarik sama laki-laki ya. Kamu lihat Marcel lah, aku tertariknya main kayak gitu. Paham kan? Nggak usah sok goblok. Terus kalau misalnya fetisnya mbak tentang nge-seks apa? Kamu lihatlah di kontennya Nikita Mirzani tuh aku jawab di situ. Gila ya, baru ini loh konten kreator ditanyai mager. Maaf ya teman-teman ya. Ya ampun. Terus lanjut. Tia Fitriaryani. Kak Adel gimana sih caranya biar kita kebal sama omongan keluarga mertua yang gak suka sama kita? Alhamdulillah calon mertuaku ketoknya ra ono sing ra seneng mbek aku. Karena aku menunjukkan sifat asliku. Meh aku nyebeli, meh aku piye, ya udah begitu adanya. Karena kalau sama mertua, kalau kita bohong atau kita palsu gitu ketahuan. Lanjut dari Dayat_OLG. Piye yo mbak, aku kok ngerasa uripku useless banget. Padahal konco ono, gendaan ono, duit yo insya Allah cukup. Tapi kok jek ngerasa useless, solusinya piye mbak? Kok aku ra iso jawab ya? Solusine mending gue ngejak geger wong. Ben uripmu ki ono percikan-percikan keri-keri ning jero atimu, deg-degan. Nah, biar hidupmu itu terasa hidup, ya kan? Lanjut dari Rizky Patrick. Mbak Adel sing ayu dhewe. Aku arep takon. Selama nge-YouTube wis entuk apa wae, Mbak? Selama nge-YouTube dapat banyak hal, dapat pelajaran, dapat cara pandang baru. Ternyata di dunia YouTube itu begini. Ternyata logaritma YouTube itu seperti ini, ternyata pasarnya YouTube itu seperti ini. Macam-macam banyak pelajaran yang diambil. Banyak suka dukanya juga. Dukanya apa? Dukanya masih wajar sih menurutku karena kita juga Jailah aku kalau ngomong berkarya tuh agak keri-keri piye gitu. Dukanya masih aman-aman aja, masih yang enggak sampai yang stres banget gitu, enggak, tapi dinikmatin aja sih. Stres atau enggaknya tergantung pola pikirnya kita, tapi wajar kalau stres, namanya manusia. Kalau secara fisik dapat apa aja? Sekarang udah bisa ngasih orang tua. Sudah bisa kalau mama papa pengen makan apa gitu, anaknya udah bisa beliin. Kalau mama papa butuh bantuan apa gitu, iya bisa bantu lah. Gitu sih, itu yang lebih kerasa. Jadi kayak kalau orang tua lagi butuh atau lagi urgent apa tuh ngomongnya ke aku tuh gak perlu orang tua aku ngucap wah aku bangga sama anakku, enggak, tapi dengan kayak gitu tuh seneng gitu. Dari kuah sotong _ Mbak nek mencintai apa harus mencicipi? Mas Bagus jagonya kalau menjawab ini. Gimana Mas? Mencintai harus mencicipi? Ya iyalah harus mencicipi lah. Makanan lu ya. Iya. Kata-katamu soalnya ambigu deh, tenan. Mencicipinya tuh gimana? Tapi kalau mau misal kalian hitungannya pacaran atau mau nikah tuh harus tahu seluk-beluknya. Bukan cuman nikah atau pacaran untuk enak-enak doang, tapi ada hal lain yang bisa dikulik lebih dalam dan lebih bermakna dan itu berpengaruh di masa depan. Ya, jadi lebih buka aja pikiranmu tentang hal-hal baru. Tentang kelakuan, habitnya dia, kesukaannya dia apa, dia suka diginiin atau enggak, yang kayak gitu-gitu. Jadi enggak selalu tentang hal yang ke situ-situ terus. Lanjut dari Dava_Firuzi. Mbak, kalau misal kita punya masa lalu yang kelam dan aku masih ada di lingkungan itu dan rata-rata temanku masih enjoy, terus gimana caranya buat bangkit dan gak kembali ke masa kelam itu gimana Mbak tanpa harus ngejauhin teman-temanku? Pertama, kalau kamu udah ngerasa lingkunganmu itu gak sehat, kamu cepat-cepat pergi dari situ tanpa harus menjelek-jelekan lingkungan lamamu, tanpa harus kayak merasa jijik dengan lingkungan lamamu, karena aku pun punya masa lalu, menurutku ya masa laluku cukup kelam banget. Dan aku dulu bodoh juga, cuman aku tidak pernah menjelek-jelekan masa laluku. Aku tidak pernah merasa kayak kalau orang-orang di masa laluku itu sampah dan sebagainya, enggak. Jadi ya udah, kita beranjak ke buku yang baru tanpa harus menjelek-jelekan buku yang lama kayak gitu. Jadi usahakan masa lalumu itu benar-benar menjadi pelajaran yang luar biasa dalam hidupmu yang menjadikan dirimu jadi lebih baik daripada yang lalu. Gitu sih. Cuman kalau kamu mau berubah tapi nggak beranjak dari lingkungan itu sulit. Kecuali kamu dewa ya, maksudnya tidak gampang terpengaruh orang yang gitu-gitu bisa menurutku. Tapi kalau kamu orangnya gampang terpengaruh, nggak enakan dan segala macamnya, harus cepat-cepat pindah. Dan orang di masa lalu pun juga, mesti kita sama-sama pengertian gitu loh. Oh kayaknya dia nggak cocok di sini dan dia mau move on, mau beranjak atau mau pindah lingkungan, ya kita nggak boleh
marah terus ngancem-ngancem dan apa segala macam. Enggak, harusnya sih enggak gitu ya. Gitu sih. Sebagai manusia itu kita harus saling pengertian aja. Coba lihat dari sisi lainnya aja, dari pandangan sudut pandang lain aja. Kalau misal dia mengambil keputusan apa itu nggak selalu itu hal negatif, nggak selalu kita yang tersakiti. Tapi mungkin dari situ kita yang ditinggalkan bisa belajar gitu loh. Kalau oke, aku dan dia ternyata nggak cocok, atau oke, mungkin habitku seperti ini tidak cocok dengan habit pertemanannya dia, yang kayak gitu-gitu sih. Lebih saling pengertian aja sih, mau masa lalu mau masa depan. Lanjut dari indrakumara.ik, Mbak Adele. Mbak Adele cantik ya. Nanti kalau jadi orang tua mau jadi yang gimana? Serem ke anak kah atau orang tua rasa temen? Banyak. Aku pengen menjadi orang tua yang asik tapi tanpa menghilangkan wibawa sebagai orang tua. Dan aku pengennya membebaskan anakku untuk memilih jalannya. Maupun itu agamanya apa, mau dia sekolahnya gimana, jurusan apa. Aku pengennya membebaskan itu, tapi aku pengennya aku punya bekal yang cukup untuk menjadi orang tua seperti itu. Berarti kan edukasiku atau wawasanku juga harus luas, level sabar dan level ikhlasku juga harus besar gitu kan. Kalau mengikhlaskan anak, misal anak-anak lain memutuskan untuk aku mau kuliah terus tiba-tiba aku nggak mau kuliah mah, maunya begini, ya harusnya kan ikhlas ya. Dan harus wawasan luas, karena sebelum kamu mengambil jalan itu nak, coba pikirin dulu kemungkinan terburuknya, kemungkinannya ada ini apa segala macam. Aku pengen anakku terbuka sama aku, pengen semuanya cerita. Sekelas, mama aku naksir sama ini, Cailah mama. Atau mah atau bu ya, aku gak tahu nanti manggilnya apa. Aku naksir sama ini, atau mah ciuman itu apa sih, mah ini apa sih. Aku pengen anakku seterbuka itu. Seru ya kalau ngomongin punya anak. Aku tuh udah pengen punya anak guys. Jadi kadang guyonanku kalau aku gak bisa kan perutnya buncit gitu ya. Terus aku pegang-pegang perut, terus aku bilang aku hamil nih kayaknya. Gitu. Lanjut dari ham.mh_. Punya pacar berapa kak? 1. Goblok. Pekok ham.mh_. Lanjut dari Rizky Kurnia 87. Tips buat para sad boy biar gak gedek kalau lihat yang di malam minggu. Ya rak sah didelok. Malam minggumu itu tidak harus melihat hal-hal yang seperti itu. Malam minggumu bisa dialihkan dengan lihat tutorial YouTube, bikin DIY apa kayak buat di kamar biar kamarmu lebih terorganisir. DIY apa kayak, ngerti gak sih? Aku pun melakukan itu. Kayak misal kalau cewek ya, wah aku gak bisa nih beli foundation karena tone kulitku jelek banget, aneh. Ya aku beli beberapa, nyampur-nyampur, nyoba-nyoba, ngerapiin rak-rakan skincare, terus nyuci baju, nonton film, makan kemana gitu, atau ngeliatin hujan, atau main game. Bisa dialihin ke hal-hal seperti itu, jangan selalu menyalahkan orang yang uwu-uwu. Tak saranin toh kamu nonton drama Korea, biar makin susah dapet pacar, ngerti? Karena kamu halunya kemana-mana. Lanjut, Ricky Ardianto. Tipe jadi pasanganmu piye Mbak Del? Yang kayak Marcel. Jadi jawabanku begitu aja. Mendeskripsikan dia itu satu konten gak cukup, satu video gak cukup. Bervideo-video kalau mendeskripsikan Marcel ya. Jadi kamu lihat Marcel aja, begitu bentukannya, begitu sifatnya, begitu cara dia menjalani hidup, ya begitulah tipeku. Lanjut dari Resa_S2. Mbak, aku nek ndelok wong wedok neng sosmed gawe pakaian mini atau seksi seneng. Tapi kalau bareng atau ngumpul ke cewek pakai pakaian ngono kuwi aku kok malah gak seneng yo, Mbak. Sebenarnya wajar ya, aku pun cewek kalau lihat langsung orang yang pakaiannya seksi-seksi itu bukan yang gak suka, tapi lebih ke ndrawasi, hatiku ser-seran karena aku sesama cewek. Aku takut kalau tiba-tiba misal BH-nya ucol apa roknya buka yang kayak gitu-gitu, aku lebih ser-seran ke situ sih, atau dia dilecehkan. Aku lebih ser-serannya di situ. Karena untuk memakai pakaian seksi itu bukan salah orangnya karena pakai pakaian seksi, karena itu yang dia suka, dia nyaman, dia seneng ngelihat badannya dengan pakaian seperti itu. Cuman kan tidak semua tempat bisa didatangi dengan pakaian seperti itu. Begitu sih. Lanjut dari Ayam Zenal Budek. Mbak, serangan jantung iso diserang balik apa ora? Enggak, aku gak suka pertanyaan kayak gini. Tapi makasih ya, Zainal Budek membuat aku ketawa. Lanjut dari Eka Noval Yulianto. Sekali-sekali vlog sama Marcel. Percayalah guys, kalau aku bikin konten sama Marcel, endingnya adalah topik pembahasan yang berat. Karena obrolan kita ki abot.
Sumpah. Dan rawan kecelakaan, rawan berantem, rawan meneng-menengan, rawan perang dunia wis to. Jadi nantikan aja, mungkin ada waktunya ya bikin konten sama Marcel, cuman kayaknya nggak sekarang gitu ya. Kalian pasti belum siap mendengar aku kalau berantem sama Marcel kayak gimana. Lanjut dari Pandu_Tara, tutorial membahagiakan diri sendiri mbak. Cari uang yang banyak, kerja keras, cari uang yang banyak, nabung. Dengan begitu kamu bisa membantu orang lain. Jadi hidupmu berguna. Cari uang yang banyak, kamu bisa bantu orang tuamu. Cari uang yang banyak, kamu bisa tidur dengan nyaman. Cari uang yang banyak, kamu bisa ngasih rezeki ke orang-orang juga. Itu sih yang bikin aku bahagia, dan me time itu penting. Entah kalian laki-laki atau perempuan. Kalau kalian laki-laki, kalian demen dolanan setin misal atau mancing, ya udah mancing. Me time, lakuin apa yang kamu suka. Seminggu sekali atau sebulan sekali, gak usah sering-sering. Itu perlu. Kalau cewek ya apa kayak skincarean, nonton drakor, makan mie, makan yang pedes-pedes, olahraga, lihat perut rata, seneng, gitu-gitu aja. Lanjut dari Sam_Samut Adila Wulandari, apa sing pertama dilakuin pas melek meripat pagi-pagi? Delongop tuh apa? Melamun ngumpulin nyawa, hari ini aku ngapain. Terus baru bangun dari tempat tidur. Kalau di sampingku botolnya terisi air ya tak minum airnya, ngecek HP, cuman ngecek buka lock doang, terus udah tak close lagi, taruh. Kalau ada kegiatan ya mandi, kalau enggak ya lanjut drakor. Gak ada yang menarik ya bangun pagiku ya. Lanjut dari Aditya AFDK_03. Selama pandemi iki ngopo wae mbak? Akeh. Syuting, konten, pergi. Banyak. Pertanyaanmu ya Allah. Tapi gak apa-apa, makasih sudah bertanya. Paswabima _, milih ninggal kayak Marcel apa dunia YouTube? YouTube. Iyalah. Tapi iya. Karena gini, perlu kalian tahu, aku nge-YouTube awal itu gara-gara Marcel. Bohong kalau aku bilang iseng-iseng apa enggak, gara-gara Marcel. Dia urun besar banget di sini, tenaganya, waktunya, semuanya tercurahkan di YouTube. Bahkan sebelum aku memulai YouTube, itu semua dari dia sudah tercurahkan di YouTube. Jadi kalau ditanya mau meninggalkan, lebih milih YouTube atau Marcel, ya Marcel lah. Tapi I think Marcel lebih milih Marcel, lebih milih meninggalkan YouTube kalau aku. Karena aku percaya Marcel gak akan nyuruh aku untuk ninggalin YouTube. Mary to kowe duwe bojo kok DN, ha? Mary to kowe rasah dadi pelakor bangsat. Emosi ya aku. Aku tuh selama pacaran sama Marcel gak pernah, aku cemburu sekali gara-gara temannya kita bawa cewek. Delala ceweknya itu tuh kenal sama Marcel, maksudnya dulu pernah kerja sama apa gimana gitu. Terus aku lihat Marcel tuh tangannya megang kepala, ngusek-ngusek gitu, itu aku emosi tuh. Tapi aku emosinya diem aja, nyampe rumah baru, kamu sekali lagi kayak gitu tenang, wedoknya tak pancal. Aku cuman bilang gitu sih. Soalnya wedoknya pendek, jadi aku nek mancal gampang. Nek wedoknya dhuwur yo rak tak pancal lah, tak joroke paling. Gak sih, aku lihat cewek kalau cemburu. Kalau ceweknya cantik, langsing, bersih, terus pokoknya pinter gitu ya, prestasinya gede, ya aku nggak cemburu lah, aku sadar diri gitu loh. Nita Salto, apa tuh ki? Mbak nek main PUBG pernah nggak sadar miso-miso neng tempat umum? Pernah. Bahkan kita sampai dileke apa orang yang nggak kenal gitu loh, boleh nggak diturunin dulu volumenya kayak gitu-gitu. Pernah lah main PUBG tuh, ya Allah, kebun binatang ada di situ ya kan. Seluruh segala macam bahasa pisuh-pisuhan ki ono neng kono. Rak mungkin rak miso. Lanjut dari Rafael Virgi. Awal mula Mbak Adil ketemu sama Kak Marcel kuliah. Dia tuh teman satu kelasku dan dia punya mantan di kelas yang sama-sama aku tuh ada 2. Salah satunya tuh teman deketku. Wah gendeng ya aku. Gak apa-apa, tapi temanku yang itu santai-santai aja aku sama Marcel. Kayaknya aku akan ceritain itu di konten selanjutnya. Awal mula beneran dari awal gimana sampai akhirnya jadian. Kayak wah patut diceritakan itu. Wah. Lanjut. Alfi Ang LWH. Mbak piye tanggepannya sampean tentang cah sekolah saiki mangkat lewat gerbang sekolah mulai-mulai kok iso metu kok kebon gek lanang wedok sisan jal. Ya tanggepannya mbor arti. Lah aku harus ngapain? Aku harus ngapain? Mas Bagus ngapain kalau kayak gitu? Ya udah kan. Oh jojo kowe.
Ayo. Ngakuno wae ra apa-apa, jujur ora apa-apa, tenan. Tenan ra dosa ra. Ngakuno wae ra apa-apa, ngakuno mbok mbek semehmu. Pak, Bu, kula wingi wijen aku iso kromo, ya Allah. Nggak ada tanggapannya, ya udah. Pokoknya kalau tidak mengganggu hidupku tuh aku nggak apa-apa. Soalnya dulu aku kan jaga, mamaku ada optik, terus aku jaga di situ kan, karena di pinggir jalan kios kecil gitu banyak anak sekolahan yang gerombol-gerombol tuh lo ngerti kan, anak-anak yang gitu deh, sing wedoke dicincing-cincing metu kabeh ngulumut ngono kae berisik. Lah kok lungguh nang ngarep kios sih? Itu keadaannya aku sama-sama SMP sama dia, tapi aku sebel gitu loh, ngerti nggak? Ini tuh jaga kios, kalau kalian nongkrong di situ orang mau mampir juga jadi was-was karena kalian godain gitu kan. Tak jipok kayak sapu minggir aku gitu doang. Kalau mengganggu ya paling aku ngusir doang, nggak yang gimana-gimana. Olivia_A03 kenapa bikin channel baru? Kalau alasan sesungguhnya, ya intinya aku ingin memberikan sesuatu yang beda dari channel Adela Wulandari. Di Suara Adela itu ada rencana tersendiri yang pokoknya beda lah dari Adela Wulandari dan calon bunda. Aku ada 3 sebenarnya. Adela Wulandari, calon bunda, sama Suara Adela. Gitu sih teman-teman. Pokoknya aku ingin memberikan sesuatu yang beda. Jadi kalau kalian nggak mau lihat Adela Wulandari yang di sini yang kayak gini, ya kamu lihat di Suara Adela. Oh lagi bosan lihat Suara Adela dan Adela Wulandari, ada calon bunda kayak gitu-gitu. Lanjut dari Baramos KN, Mbak rokokmu apa? Rak tak sebutke soalnya aku rak di endorse. Malah marketingnya memanfaatkan aku memakai rokok iki di upload neng story nih. Bajingan emang gue marketingnya itu loh, marketing sing ngerasa kayak ngono. Lanjut dari Indrawan 91, posisi favorit atas atau bawah? Atas. Dua-duanya. Kalau duduk aku suka di atas yang empuk. Kalau di bawah aku suka kasur yang lesehan yang gak ada dipannya. Menjebak ya pertanyaannya. Lanjut dari yang PRBW_. Kenapa rata-rata dari wanita lebih suka berteman dengan cowok padahal wanita menganggap cowok selalu salah di mata wanita? Gini, wanita itu bagaimanapun bentuknya wanita akan jadi berlian yang bersinar terang ketika diperlakukan oleh laki-laki yang baik, yang benar, yang tepat. Mungkin circle pertemanan prianya memperlakukan wanita ini bagaikan berlian, bagaikan emas bersinar terang, sedangkan pacarnya enggak, gitu aja. Lanjut dari _Cintiara AA. Mbak Adel doiku rak perhatian. Gaweane ngegame wae. Tips Mbak. Ya kowe melu ngegame sebelah. Ajar sing pinter, kalah ke DN, onek-onek ke goblok kowe rak guna selama iki dolanan game. Kowe mbak aku kalah pekok onek-onek ke. Kowe kan mandek ngegame. Loro ati. Lanjut keep_fotografi 89. Mbak aku golek sing koyo sampean kok gak ono ya, ra ono. Karena kamu kalau dapat aku pun juga tidak akan menerima masa laluku, tidak akan menerima sifatku juga. Belum tentu semua laki-laki bisa menerima watakku, ngerti kan? Belum tentu bentukan wanita yang kamu anggap sempurna pasti masa lalunya penuh usaha. Lanjut dari Zakia Mili Putri. Mbak Adel, kepiye tanggapanmu tentang uang pacaran tekan kos-kosan kelonan diumbar neng sosmed? Rasa didelok, diblokir, ngapain kan delok? Hidup itu sesimpel itu. Kalau kamu nggak mau melihat apa yang kamu lihat, ya udah nggak usah dilihat. Tapi kalau kamu diharuskan untuk melihat hal itu, untuk kewajiban, untuk satu tanggung jawab, ya udah mau nggak mau. Gitu aja. Atos banget ya aku ya Allah. Si Oren 123, kejadian apa yang dari dulu sampai sekarang nggak bisa dilupakan? Banyak yang nggak bisa dilupakan. Ngumpet ke sandal sak kampung, itu hal menyenangkan dalam hidupku. Terus sak kampung geger kok meh tawuran, metu kabeh teko omah. Terus gak berani marah sama aku karena kayak dulu mamaku RT deh. Itu sih kalau hal menyenangkan. Kalau hal yang gak terlupakan ya banyak. Serak iso dijelaskan siji-siji. Lanjut. Marah, kebiasaan buruk tapi membuat Mbak Adel suka apa? Makan makanan yang bikin asam lambungku naik. Kebiasaan buruk, tapi aku suka. Ya walaupun nanti endingnya kayak sesek nafas, sakit, tapi aku suka makan. Aku tuh dulu waktu SMA kalau makan mie ayam, pokoknya mie-mian gitu, kalau belum perutnya keisi pasti langsung kena mah atau tipes. Tapi aku suka mie ayam karena dulu mamaku waktu hamil aku ngidamnya tiap sore mie ayam. Lanjut dari Putri_PL0701. Mbak Adel udah ada planning nikah belum toh Mbak? Atau mungkin pengen nikah umur berapa? Jawab ya Mbak cantik. Aku pengen nikah akhir tahun ini. Nikah. Aku gak pengen ada lamaran bulan ini, bulan depan baru nikah, enggak. Aku maunya ya malamnya lamaran, besok paginya nikah. Aku gak pengen, jujur aku gak pengen nikahnya yang gede-gede. Cuman kan karena
anak terakhir sama anak terakhir gitu ya. Jadi kayaknya nggak mungkin nggak diacarain. Tapi aku pengennya tahun ini. Jadi doain aja teman-teman. Semoga terrealisasi. Lanjut nunggu siapa nih? Prana angel banget jenengmu. Prana Ca Agil. Nunggu sekali-kali upload tan YouTube nganggo hijab, Mbak. Aku tuh kalau udah pakai hijab jadi kalem, guys. Nggak berani misuh. Nggak tahu kenapa. Jadi kalau udah jilbaban gitu, jadi kalem. Nggak mau misuh, jadi lebih diem. Nggak tahu kenapa. Aneh ya. Jadi kayak ya gitu deh. Jadi rajin sholat aku kalau hijaban serius. Karena sudah pernah dicoba. Ya tapi tungguin aja ya, siapa tahu aku pengen bikin. Lanjut dari Miftah _ KH1805. Gimana reaksi Mbak Adel saat melihat wajahnya sendiri di body truck? Seneng, lucu, keren. Karena gambar di truk juga susah kan dan mahal. Jadi aku mengapresiasi itu. Keren sih. Asal sing numpak truk apa bisa ojo biayaan ya. Ono raiku neng kono. Sudah, itu aja kayaknya yang tak jawab karena kontennya sudah cukup panjang videonya hari ini. Semoga yang gak terjawab gak sakit hati, tapi terima kasih sudah urun pertanyaan dan semoga bisa dijawab di lain kesempatan atau mungkin dibikin part 2. Nah, dibikin part 2 kali ya, yang belum kejawab mungkin ada di part 2. Jadi tungguin aja part 2-nya. Maaf kalau tidak menarik cara menjawabku karena ya udah aku gini-gini aja. Aku tuh tipe manusia, tipe YouTuber jahil. Tipe YouTuber yang agak mager kalau diajak gimmick atau diajak settingan tuh aku agak males karena aku gampang jijian orangnya. Gitu sih teman-teman. Jadi maaf kalau tidak menarik, semoga bermanfaat dan semoga menjawab pertanyaan kalian. Dan dari sini aku jadi kepikiran beberapa konten ya, banyak konten yang kayaknya kalian harus tahu deh, kayaknya kalian harus tahu cerita ini yang kayak gitu-gitu. Jadi gitu aja video kali ini. Ingat, jangan mudah ngejudge orang, jangan mudah menyimpulkan juga. Jadilah manusia yang open mind, melihat suatu kasus itu tidak dari satu sudut pandang aja, tapi dari banyak sudut pandang. Begitu teman-teman, don't forget to like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian. See you in the next video. Bye.